sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Gigi, dan Profesor Dr. Gigi Sandra Fikawati Master of Public Health sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia segera dimulai. Prosesi upacara pengukuhan dipimpin oleh Rektor Universitas Indonesia. Prosesi dihadiri oleh Ketua dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Akademik, Wakil Rektor, para dekan, para guru besar tamu, para guru besar Universitas Indonesia dan guru besar dalam hubungan. Posisi duduk baris pertama di belakang meja sidang adalah Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Dr. Agustin Nurmayati MSc PhD, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Profesor Dr. Gigi MF Didawati Sutanto Profesor, Ketua Senat Akademik Profesor Dr. Nanggoy Jalan Nanggoy Dr. Profesor, Rektor sebagai Ketua Sidang Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anies Hamid Kalori, Ketua Dewan Guru Besar Profesor Harkristo SHMA PhD, Guru Besar yang dibukukan Profesor Dr. Elisa Henda dan Profesor Dr. Sandra Fikawati. Posisi duduk untuk Wakil Rektor dan para dekan adalah di sisi kanan meja sidang. Posisi duduk untuk para guru besar tamu adalah di sisi kiri meja sidang, dan posisi kirinya untuk para guru besar Universitas Indonesia. Prosesi dimulai. Upacara pengukuhan. Profesor Dr. Gigi Elisa Henda Magister Sains sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, dan Profesor Dr. Gigi Sandra Fikawati Master of Public Health sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Rektor beserta Ketua dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Akademik, para guru besar Universitas Indonesia memasuki ruang upacara.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Upacara pengukuhan Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi serta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Indonesia, Ketua dan anggota Senat Akademik Bahasa Indonesia, para wakil rektor, para dekan, para direktur sekolah dan direktur ekonomi dan edukasi Bahasa Indonesia, serta hadirin undangan yang berbahagia. Pada hari ini, Rabu 6 November 2019, sidang terbuka Universitas Indonesia melaksanakan pengukuhan atas nama Profesor Dr. Gigi Eliza Herda, Magister Sains, sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, dan Profesor Dr. Gigi Chandra Fikawati, Master of Public Health, sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia saya buka. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana lazimnya sebelum Guru Besar yang akan dikukuhkan membacakan pidatonya, izinkanlah saya membacakan secara singkat daftar riwayat hidup beliau. Saya mulai dengan daftar riwayat hidup Profesor Dr. Gigi Eliza Herda, Magister Sains. Dilahirkan di Banjarmasin pada tanggal 17 September 1957. Data keluarga: nama ayah almarhum Abdul Yunis, nama ibu almarhumah Norma, suami Insinyur Hendrik Sarjono, dan anak Sarika Espon SIMSI. Riwayat pendidikan dasar dan menengah 1968 sampai 1990 mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar Kelas 5 Jakarta Barat. 1971 sampai 1973 SMP Aplikasi Jakarta Barat. Kemudian tahun 1974 sampai 1976 SMA Negeri 6 Jakarta Selatan. Riwayat pendidikan tinggi mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1982. Kemudian mengikuti program magister di pasca sarjana pada tahun 1989 sampai dengan 1991 bidang material sains. Kemudian 1992 sampai dengan 1997 melanjutkan program doktor dan memperoleh doktor di bidang yang sama yaitu material sains. Kemudian riwayat jabatan struktural 1997 sampai tahun 2000 Ketua Departemen di MKG. Kemudian yang kedua tahun 2008 sampai dengan 2013 Manajer Pendidikan dan Riset dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan dari tahun 2018 sampai sekarang sebagai Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengasuhan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian saya lanjutkan dengan penghargaan. Tahun 1992 memperoleh penghargaan sebagai dosen berprestasi akademik dari FKUI. Kemudian 1996 publikasi internasional dari UI.
1997 dosen teladan ketiga dari Universitas Indonesia. 1997 juga juara 1 hasil studi terbaik dari UI, juara 1 juga prestasi UI, penulisan jurnal internasional Universitas Indonesia. 1998 penulis jurnal internasional dari pendidikan tinggi Kementerian Ristek Mendikbud. Kemudian tahun 2011 tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia. 2019 tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Keanggotaan dalam organisasi profesi 1983 sampai sekarang Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), 1992 sampai sekarang Ikatan Peminat Material dan Alat Kedokteran Gigi (IPALMAGI). Kemudian yang ketiga dari 2018 sampai sekarang Southeast Asia Association of Dental Division. Tahun 2019 sampai sekarang Kolegium Dokter Gigi Indonesia. Demikian sekilas daftar riwayat hidup Profesor Dr. Gigi Eliza Herda Magister Sains. Dan selanjutnya saya silakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Perkembangan Resin Komposit sebagai Material Restorasi Gigi Masa Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Pembesar Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Senat Universitas Indonesia, para dekan dan pimpinan sekolah junjungan Universitas Indonesia, dekan, wakil dekan, dan seluruh jajaran pimpinan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Pembesar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Senat Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, para guru besar dan dosen tamu, para ketua departemen, sekretaris departemen, dan ketua program studi pendidikan FKBI, para staf pengajar, tenaga pendidikan, mahasiswa program studi dokter, magister, dokter gigi spesialis, dokter gigi dan sarjana di FKBI, keluarga, teman, tamu undangan, serta hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, dalam keadaan sehat walafiat pada acara pengukuhan saya sebagai guru besar tetap FKBI. Semoga iman dan takwa kita senantiasa meningkat dan setiap langkah kita mendapat ridho dan pahala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankan saya membacakan pidato pengukuhan dengan judul Perkembangan Resin Komposit sebagai Material Restorasi Gigi Masa Depan. Material komposit dibentuk dari dua jenis atau lebih material yang memiliki sifat yang berbeda, menghasilkan material dengan sifat yang lebih baik daripada material pembentuknya. Dalam bidang kedokteran gigi, material komposit yang digunakan adalah resin komposit. Komposisi resin komposit terdiri dari matriks resin, filler sebagai penguat, dan silane coating agent sebagai pengikat antara matriks dan filler, photoinitiator, dan pigment. Reaksi pemerasan resin komposit melalui polimerisasi dengan penyinaran untuk menghasilkan restorasi gigi yang dapat menggantikan fungsi dan estetika dari jaringan keras gigi yang hilang. Restorasi resin komposit harus stabil dan dapat bertahan lama di dalam lingkungan mulut yang kompleks. Resin komposit sebagai restorasi suasana gigi telah dipakai selama 5 dekade. Pada awal perkembangannya, resin komposit mengandung matriks resin yang merupakan campuran dua monomer dimetakril. Penambahan partikel filler bertujuan untuk meningkatkan sifat resin. Filler yang digunakan adalah quartz borosilikat partikel gelas yang berukuran 10-50 bahkan sampai 100 mikron. Resin komposit ini dikenal sebagai resin komposit makro filler.
Kekurangan dari resin komposit makrofilar adalah permukaan restorasi yang kasar setelah dipoles yang dapat menyebabkan diskolorasi dan rendahnya resistensi terhadap pemakaian perkusi. Selanjutnya dikembangkan resin komposit mikrofilar sekitar akhir tahun 70. Komposit ini memiliki kemampuan poles dan stabilitas warna yang baik, namun memiliki sifat mekanik yang lebih rendah dibandingkan komposit makrofilar. Selanjutnya dikembangkan resin komposit mikrofilar yang merupakan kombinasi dari resin komposit makrofilar dan mikrofilar dengan sifat optik, mekanik, dan daya tahan pemakaian yang baik. Sekitar tahun 2000 dihasilkan resin komposit nanofilar dan nanohidrida. Resin komposit nanofilar menghasilkan resin komposit dengan sifat optik, kemampuan poles dan kilap yang sangat baik, meskipun kekuatan, kekerasan, dan daya tahan pemakaian tidak dapat melampaui resin komposit mikrofilar. Hadirin yang saya hormati, sumber cahaya tampak dan light curing unit digunakan untuk polimerisasi sehingga terjadi konversi monomer menjadi polimer. Persentase ikatan rangka karbon yang dikonversikan menjadi ikatan tunggal sebagai hasil polimerisasi disebut derajat konversi. Tingginya derajat konversi mempengaruhi sifat mekanik, kelarutan, stabilitas dimensi, perubahan warna, dan biokompatibilitas resin komposit. Reaksi polimerisasi metafilar selalu disertai volumetric shrinkage yang berkontribusi terhadap terjadinya interfacial stress. Sampai saat ini masalah untuk mendapatkan derajat konveksi yang tinggi dengan tetap mempertahankan integritas restorasi belum dapat dipecahkan sepanjang sejarah resin komposit. Resin komposit tidak dapat berikatan dengan jaringan gigi. Pelekatan dengan jaringan gigi melalui material adhesif sebagai bonding agent. Prosedur klinis untuk pembuatan restorasi gigi dengan material resin komposit melalui beberapa tahapan, dimulai dengan preparasi gigi, prosedur bonding, penumpatan, dan pemolesan. Penumpatan dengan komposit dilakukan secara inkremental lapis demi lapis dengan ketebalan 2 mm untuk mendapatkan kedalaman polimerisasi yang optimal. Prosedur penumpatan secara inkremental dianggap menyita waktu. Prosedur penumpatan secara inkremental dianggap menyita waktu, maka baku komposit dipasarkan sebagai material restorasi yang dapat ditempatkan dengan ketebalan sampai 4 mm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa performa klinis dari baku komposit sampai 5 tahun tidak berbeda signifikan dengan restorasi komposit konvensional pada gigi posterior. Polymerization shrinkage dan shrinkage stress yang menyertainya saat polimerisasi menjadi masalah untuk resin komposit berbasis metafilar. Shrinkage stress dapat memiliki konsekuensi klinis berupa pembentukan marginal gap dan kebocoran seperti tumpatan, debonding pada interface restorasi gigi, tusk, depression, dan microfracture pada struktur gigi. Salah satu low shrinkage komposit yang berhasil dikembangkan adalah resin komposit berbasis fluorine. Polymerization shrinkage, tusk depression, dan kebocoran lipotepat seperti tuntutan berkurang signifikan. Demikian juga penyerapan air dan pelarutan. Namun untuk sifat fisik dan mekaniknya perlu penelitian lebih lanjut. Hadirin yang saya hormati, lamanya restorasi bertahan di dalam mulut dapat berkurang karena berkembangnya karies sekunder pada interface gigi restorasi atau terjadi fraktur material. Hal ini tidak terjadi selalu karena defisiensi material. Tingkat keterampilan profesional dan kesadaran pasien tentang diet yang baik dan kesehatan gigi dan mulut juga menentukan suksesnya suatu restorasi gigi. Pengalaman klinis menunjukkan bahwa meningkatkan daya tahan resin komposit terhadap fraktur maupun melibatkan mekanisme proteksi untuk mengurangi risiko berkembangnya karies sangat penting untuk memperpanjang umur restorasi. Perkembangan resin komposit sebagai material restorasi gigi ke depan lebih difokuskan kepada usaha untuk penyederhanaan prosedur penempatan, mengurangi fraktur material, dan mekanisme pertahanan melawan lesi karies baru pada interface gigi restorasi. Penyederhanaan prosedur penempatan menjadi penggerak untuk riset dan pengembangan dental material oleh kalangan industri. Salah satunya adalah dikembangkannya self-adhesive restorative composite.
Klinisi dapat dengan cepat mengaplikasikan material restorasi dengan tahapan yang lebih ringkas, yaitu tanpa aplikasi bond coating. Self-adhesive restorasi komposit dipasarkan pada tahun 2009. Beberapa penelitian menunjukkan self-adhesive komposit menghasilkan bond strength yang rendah dibandingkan sistem konvensional, namun memberikan marginal stringability yang lebih baik. Hasil uji abrasi menunjukkan permukaan menjadi lebih kasar dan penyerapan air lebih tinggi. Pemikiran untuk melakukan bonding mesin komposit secara langsung dengan struktur gigi merupakan ide yang menarik untuk restorasi gigi di masa depan. Pengembangan self-adhesive komposit sekarang menjadi fokus utama kalangan industri material kedokteran gigi. Hadirin yang saya muliakan, berbagai material mesin komposit dengan filler berbentuk partikel yang dipakai sampai saat ini mempunyai nilai fracture toughness yang tidak cukup untuk mengatasi kegagalan klinis karena fraktur material. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan mesin komposit dengan penguat berbentuk fiber yang disebut sebagai fiber reinforced resin composite. Fiber reinforced resin composite didesain untuk restorasi gigi posterior untuk menggantikan dentin sebagai substruktur yang akan dikombinasikan dengan resin komposit partikulat sebagai pengganti analog pada bagian atasnya untuk mendapatkan restorasi biomimetic. Ikatan antara kedua jenis resin komposit sangat penting sehingga dapat berperan sebagai satu unit restorasi gigi seutuhnya dan tidak terjadi delaminasi. Resin komposit sebagai material restorasi gigi ke depannya diharapkan mampu menstimulasi regenerasi jaringan gigi di mana material yang ada. Material restorasi modern harus dapat menjalankan fungsi tertentu seperti mencegah remineralisasi, memberikan remineralisasi, bereaksi secara kimia menjadi bakterisida, dan menjadi material yang responsif. Pada tahun 2014 dipasarkan remineralizing composite. Berbagai fase kalsium fosfat telah dicobakan sebagai bioactive filler pada resin komposit. Hasil penelitian menunjukkan meskipun kalsium fosfat dapat meningkatkan potensi remineralisasi, namun keberadaan kalsium fosfat dapat menyebabkan berkurangnya sifat mekanik komposit secara signifikan dan degradasi yang lebih besar dibandingkan komposit konvensional. Material restorasi yang ada akhir-akhir ini menunjukkan keterlibatannya dalam proses biomimetic in vitro sehingga dapat dikategorikan bersifat bioaktif dan bioinduksi. Namun belum dibuktikan mampu melakukan regenerasi dalam skala makro atau untuk memberikan prediksi yang signifikan bila diuji pada hewan atau manusia. Hadirin yang saya hormati, karya sekunder merupakan hasil demineralisasi gigi karena invasi bakteri plaque dan hal ini menjadi alasan utama kegagalan suatu restorasi. Resin komposit dengan tambahan antibakteri telah dikembangkan antara lain penambahan senyawa yang mengandung silver atau nanopartikel metalik silver. Hasil uji menunjukkan kemampuan yang tinggi sebagai antibakteri, namun dapat menyebabkan perubahan warna yang signifikan pada komposit meskipun dalam jumlah yang kecil. Senyawa dengan mekanisme rilis atau slow release dapat menurunkan sifat mekanik sejalan dengan waktu, dan dalam jangka panjang, senyawa yang lepas kemungkinan dapat bersifat toksik terhadap jaringan sekitar restorasi. Menggabungkan senyawa antibakteri ke dalam formula resin komposit dengan cara covalent linkage lebih efektif. Salah satunya adalah quaternary amonium. Material yang mengandung quaternary amonium menunjukkan antibakteri dengan spektrum yang luas, selain itu juga dapat membunuh atau menghambat bakteri yang resisten terhadap senyawa antibiotik tationik. Pengembangan resin komposit antibakteri terbaru dan memberikan harapan ke depan adalah resin komposit yang dimodifikasi dengan penambahan antibakteri dichlorofuronan dan hidromofuronan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resin komposit yang mengandung bromin lebih baik dibandingkan yang mengandung fluoride. Resin komposit modifikasi ini memberikan aktivitas antibakteri yang tinggi, yield strength, modulus, diametral, tensor strength, compressive strength, dan flexural strength lebih tinggi, dan penyerapan air shrinkage yang lebih rendah dibandingkan resin komposit tanpa modifikasi. Resin komposit modifikasi ini sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut karena memberikan sifat antibakteri yang aman dan sifat mekanik yang baik. Hadirin yang saya hormati, sampai saat ini resin komposit merupakan material restorasi gigi yang memberikan sifat estetik terbaik dan sifat mekanik yang tinggi dibandingkan restorasi direct sewarna gigi lainnya.
Usaha untuk mengatasi kekurangannya seperti prosedur penambalan yang bertahap, polymerization shrinkage, marginal depth, dan karya sekunder terus dilakukan. Pengembangan sel adhesive restorasi komposit, remineralizing komposit, dan antibakterial resin komposit memberikan harapan untuk menjadi resin komposit masa depan. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai salawat dan salam kepada Rasulullah SAW atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kami sekeluarga. Saya mau izin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam memberikan dukungannya selama ini, dan mohon maaf jika ada yang belum sempat saya tampilkan atau tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Bapak Menteri Riset Teknologi dan Komunikasi Republik Indonesia, Profesor Dr. Komunikasi dan SKPPSI, beserta jajaran yang telah menyetujui pangkatan saya sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Bidang Ilmu Material Kedokteran. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anies yang telah menyetujui pengusulan saya sebagai Guru Besar Pembimbingan Universitas Indonesia. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia, Profesor Dr. Diki Indrawati Sutanto, dan Spesialis Prosedur Konsultan, dan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Teknik dan Administrasi, Dr. Diki Hidayati, Spesialis Ortodontik Konsultan, yang telah membantu dan menjadi keselamatan jabatan kami. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Manajer SDM FKBI, Profesor Dr. Diki SPTI Konsultan, dan Dekan FKBI periode sebelumnya. Kepada yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Yudhiyah, Wakil Rektor Bidang SDM dan Kerjasama. Terima kasih atas persetujuan masyarakat dengan jabatan ini. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Rosalis Rektor Bidang Riset dan Inovasi beserta staf. Terima kasih atas adanya fasilitas pendidikan ini maupun sarana edukasi. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada yang terhormat Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang diketuai oleh Profesor Hafiz Siti Hartisno SH MPhD dan Profesor Dr. Budi Santono DFN SKSP Konsultan SPKP sebagai sekretaris, serta seluruh anggota Komite 5 Promosi dan Demosi dan Profesor Anto MSc yang telah memeriksa dan mengikuti berkas kenaikan jabatan untuk proses berlanjut. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Azim Rahman SPOK Konsultan, tim menilai angka kredit. Terima kasih atas bantuan yang saya berikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada seluruh anggota Dewan Guru Besar FKBI yang diketuai oleh Profesor Dr. Anton Kakakilun PhD dan Sekretaris Profesor Dr. Budi Sarwadi Wadi KGA Konsultan, Ketua DPD periode sebelumnya yaitu Profesor Dr. Budi Elsa Ibrahim MDiong SPOK Konsultan, dan Profesor Dr. Budi Spesialis Bidang Konsultan sebagai sekretaris atas persetujuan yang terhadap kenaikan jabatan akademik tertinggi. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Profesor Dr. Budi Bambang Irawan PhD dan Profesor Dr. Budi Endang Spesialis Konservasi Konsultan atas penilaian dan rekomendasi saya. Terima kasih kepada teman-teman di Departemen Ilmu Material Kedokteran Gigi yaitu Profesor Dr. Budi Bambang Irawan PhD sebagai Ketua Departemen, Dr. Budi MSc sebagai Sekretaris Departemen, Dr. Gigi Yosi Kusumadiwati MSc, Dr. Gigi Estiani MD dan PhD atas semua dukungan dan kebersamaan. Guru-guru saya yang saat ini sudah pernah tugas yaitu Dr. Gigi Hartono Spesialis Ortodonsi, Dr. Gigi Daniel MPD, Dr. Gigi Materani, Dr. Gigi Alumni MPS. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada Dr. Gigi Andrisko yang Kementerian Pembangunan. Terima kasih untuk Dr. Gigi Hasan MPSC yang telah mengajari saya menjadi dosen kalinya dan dalam perjalanan karirnya berlanjut di Universitas Pajajaran. Ucapan terima kasih kepada Dr. Gigi Maharani SKG PhD dan tim KPPRI untuk bantuan publikasinya. Terima kasih saya sampaikan kepada para manajer, ketua departemen dan staf seluruh KPS FKBI atas bantuan dukungan dan kerjasama dan semangat ini.
Kepada seluruh anggota unit pendidikan kedokteran gigi periode 2004 sampai sekarang, terima kasih untuk kerjasama dan kebersamaan yang dalam perancangan dan pengembangan kurikulum FKBI. Kepada jajaran tenaga pendidikan di DAT, Dekanat, serta perpustakaan, terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang selama. Kepada koordinator SDM beserta staf, terima kasih atas bantuannya dalam masa penerapan universitas pendidikan di Indonesia. Kepada Ibu Diani Rahmawati SDM, sebagai kita SDM, ucapan terima kasih dan ucapan kepada tim dari sumber dari atas bantuan terhadap proses pendidikan jabatan akademik tertinggi. Ucapan terima kasih yang tertinggi saya sampaikan kepada pembimbing S1, pembimbing S2 dan S3 Profesor Dr. Parangkoko almarhum, promotor Profesor Dr. Dr. Ibu SM Surona Akbar, spesialis konservasi gigi konsultan dan co-promotor MSc. Terima kasih untuk buku saya yang telah menjadi saya sebagai tangan sampai saya, serta dosen saya selama di FKG dan program profesor teknologi. Semoga amal ibadah para guru dan dosen memperoleh keberkahan. Untuk semua teman dan alumni Dr. Gigi S2, Dr. Gigi spesialis dan S3 FKG, terutama yang pernah saya beri, terima kasih atas kebersamaan selama melakukan penelitian hingga mempublikasikan hasil. Pada staf administrasi Departemen FKG, pembaluran PPN FKG ini, terima kasih atas bantuan dan kerjasama. Ucapan terima kasih dan penghargaan ini saya sampaikan untuk semua panitia dari tim UI, FKG, FKM, dan tim pendukung dari Wali Sidang atas bantuan dan kerjasamanya sehingga acara ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Bahkan rasa hormat dan terima kasih saya aturkan untuk almarhumah ibu tercinta Hajar Norma dan almarhum ayah Yus yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang disertai doa Tuhan. Semoga arwah almarhum dan almarhumah ibu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima amal ibadahnya. Teriring doa dan ucapan terima kasih untuk kedua saya almarhum ayah Suhaimah dan almarhumah ibu Mustika Suhaimah atas bantuan dan dukungan. Semoga arwah almarhum ayah dan almarhumah ibu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima amal ibadahnya. Teruntuk suami tercinta Insinyur Henry Sarjana, terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya selama ini. Untuk anak tercinta Sarah Dika, Eskom, SPM, SCM, terima kasih atas kasih sayang dan dukungan untuk ibu ini. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kakak dan adik-adik, terima kasih untuk kebersamaan dan kasih sayang. Juga untuk semua keponakan, semoga kami semua sukses dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kebahagiaan bagi kami sekeluarga bahwa telah hadir yang terhormat para tamu undangan, dosen dan FKBI, para alumni dan para mahasiswa FKBI. Terima kasih atas kehadiran teman-teman saya angkatan 1977. Terima kasih juga atas kehadiran teman-teman dari SAU periode 2006-2011. Pada hari yang berbahagia ini perkenankan saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kekurangan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan selama menjalankan pendidikan hingga acara pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Gigi Eliza Hendra Mansur, ucapkan terima kasih atas pidato pembukaan yang telah saudara disampaikan. Dan saya ucapkan selamat bahwa saudari dikukuhkan sebagai jurusan tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Rupanya Profesor Eliza ini masuk ke UI-nya sama tahun 1977. Baik, hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya izinkanlah saya membacakan daftar riwayat hidup Profesor Dr. Gigi Chandra Widawati, Master of Public Health. Sebelum beliau membacakan pidato ini,
Dilahirkan di Jakarta 18 Mei 1963. Nama suami Hari Purnomo, sama-sama menggunakan Fakultas Indonesia. Diberikan anak Yanda Khairuna, kemudian Panji Anom Suwadi menantu, Fitri Khairullah. Nama orang tua Das Sampurno, Dus Sampurno, kemudian Ibu Fike Wahida Nasir. Pendidikan formal beliau lulus sekolah dasar Yayasan Perguruan Tinggi ini tahun 1975. Ini sama dengan saya, yang beda tahun. Kemudian SMP Yayasan Perguruan Tinggi ini lulus tahun 1979, tidak sama dengan SMP Yayasan Perguruan Tinggi ini dari 1984. Kemudian tapi itu SMA ini baru beda, tapi tanggal 1982 lulusnya di SMA Negeri 7 Jakarta, saya SMA Negeri 4. Kemudian lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia tahun 1987, juga tetanggaan dengan Fakultas Teknik. Kemudian tahun 1996 menyelesaikan gelar Master of Public Health dari jurusan Community Health Sciences, Health Science School of Public Health University of California, Los Angeles, USA. Saya United Kingdom dan United States. Kemudian tahun 2013 menyelesaikan gelar doktor dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. Kegiatan penelitiannya banyak, yang bisa saya sebutkan satu persatu. Langsung kayak ilmiah berupa itu. Saya mulai dari tahun yang terbawah, yaitu tahun 2007, telah menulis buku tentang gizi dan kesehatan masyarakat. Kemudian tahun 2010 buku tentang research study University of Indonesia tahun 2008-2010. Kemudian 2014 metodologi dan manajemen research study. Kemudian 2015 gizi ibu dan bayi. 2017 metodologi dan manajemen research study edisi terbaru. Kemudian 2017 gizi anak dan remaja. Nah, kenapa di situ banyak research study? Karena beliau sejak 2010 sampai hari ini menjabat sebagai kepala Development Center Universitas. Kemudian penghargaan yang diperoleh tahun 2006 memperoleh tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. 2008 memperoleh penilaian Edom dengan peringkat baik sekali UKMI. 2013 lulusan terbaik pertama program dokter FKMI. 2013 cum laude program dokter Indonesia. 2016 pembimbing medali emas program kreativitas mahasiswa bidang masyarakat Timnas 29 Kemstek. Kemudian mendapat DIY Award kategori kekayaan intelektual hak cipta terdaftar modul rakor gizi dan kesehatan. Dan 2017 ketua tim juara pertama Indonesia Healthcare Program Award 24 Mei 2017, promosi pedoman gizi seimbang untuk anak sekolah. Demikian sekilas daftar
riwayat hidup Profesor Dr. Didi Sandra Widawati, Master of Public Health. Dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Peran Gizi Ibu Laktasi dalam Pencegahan Stunting, Peluang yang Terabaikan. Yang terhormat Rektor dan para wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, para dekan, wakil dekan dan pimpinan sekolah di lingkungan Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan para anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar Fakultas terutama FKUI dan FKBUI, Ketua Sekretaris dan anggota Senat Akademik Fakultas FKUI dan FKBUI, para ketua departemen, ketua program studi, staf pengajar, staf pendidikan, dan seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Indonesia, para undangan, keluarga, dan hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sama-sama kami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan rasa bahagia saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak, karena atas izinnya saya mendapatkan kehormatan untuk dituduhkan sebagai Guru Besar Tetap di bidang gizi kesehatan masyarakat FKUI. Perkenankanlah saya menyampaikan pidato tentang saya yang berjudul Peran Gizi Laktasi dalam Pencegahan Stunting, Peluang yang Terabaikan. Dalam suatu tayangan stasiun televisi nasional, terekam video yang menggambarkan bagaimana seorang ibu turun ke daerah vaginal tampak sedang menjadi bayi yang masih dalam usia menyusui. Ibu tersebut kemudian diwawancarai mengenai asupan makanan. Ibu itu menjawab, untuk bayi saya kan ada ASI. Ibu saya sendiri sih tidak makan sandarnya saja. Kalau ada makanan yang dimakan, kalau tidak ada ya tidak apa-apa, tidak biasa. Tayangan tersebut merupakan salah satu cerminan dari situasi real di masyarakat Indonesia mengenai persepsi terhadap ASI dan konsumsi gizi saat menyusui. Ibu tersebut tidak mengetahui bahwa konsumsi gizi saat laktasi mempengaruhi ASI-nya. Pemerintah mencanangkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Dalam kerangka itu, aspek gizi dan kesehatan menjadi fokus pembangunan. Masalah kurang gizi, khususnya stunting, telah ditetapkan sebagai masalah nasional dan pencegahan yang menjadi prioritas nasional dengan ditetapkannya Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting. Stunting adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau berat yang kurang jika dibandingkan dengan standar usianya. Dampak stunting pada kesehatan bukan hanya terjadi gangguan tubuh fisik pada masa anak-anak, tetapi juga hambatan perkembangan kognitif dan motorik serta gangguan metabolik saat dewasa. Dampak stunting pada pembangunan manusia adalah penurunan daya saing sumber daya manusia. Pada ekonomi adalah terjadinya potensi kerugian negara 2-3% dari GDP per tahun, dan pada pertumbuhan penduduk adalah penurunan produktivitas SDM. Stunting terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan pada seluruh kelompok sosial ekonomi. Prevalensi stunting di Indonesia saat ini adalah 30,8% pada balita dan 29,9% pada balita, yang artinya 1 dari 3 anak balita atau balita di Indonesia stunting. WHO menyebutkan stunting dimulai pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK dan terkait dengan banyak faktor termasuk status lingkungan, sosial ekonomi, infeksi, penyakit menular, definisi mikronutrien, asupan makanan, dan status gizi ibu. Tahun 2012, pemerintah telah meluncurkan program gerakan nasional penyuluhan gizi yang fokus pada gerakan 1000 HPK, yaitu masa sejak janin dalam kandungan hingga 2 tahun pertama kehidupan. Pada masa laktasi, intervensi yang tercantum dalam pedoman ini hanya promosi menyusui, berupa konseling individu dan kelompok. Intervensi ini terasa sangat kurang dibandingkan intervensi pada kelompok lainnya. Hal inilah yang akan saya
menyorot dan menjadi tinjauan utama pada pidato pembukaan. Menurut prinsip gizi dalam kehidupan, status gizi ibu saat laktasi dipengaruhi oleh status gizi prahamil dan hamil. Status situasi gizi ibu hamil di Indonesia masih kurang memudahkan. Dua masalah gizi utama pada ibu hamil adalah kurang energi kronis dan anemia. Dampak dari keadaan anemia antara lain adalah pergerakan yang merupakan penyebab utama kematian ibu di Indonesia. Kesulitan stamina dan berat rendah PDR. PDR menjadi salah satu penyebab angka gizi kurang dan kematian balita. PDR diakui merupakan kontributor terjadinya stunting. Masalah gizi pada ibu laktasi adalah konsumsi energi dari protein, BCAA dan ASEAN yang rendah. WHO merekomendasikan kemudian ASEAN 6 bulan, yaitu kemudian ASEAN saja sampai 6 bulan pada bayi, tanpa kemudian makanan apapun kecuali beberapa badan obat vitamin B5. Pada ibu hamil adalah kondisi di mana ibu hamil mengalami kekurangan gizi energi dan protein yang berlangsung selama 6 tahun. Di Indonesia, sejumlah 33,5% ibu hamil usia 15 sampai 19 tahun dan 23,3% ibu hamil usia 20 sampai 24 tahun mengalami DEC. Sedangkan anemia merupakan suatu keadaan di mana terjadi kekurangan kadar hemoglobin yang berfungsi untuk meningkatkan oksigen di dalam tubuh. Prevalensi anemia pada ibu hamil masih terus meningkat hingga saat ini, yaitu dari 14% pada tahun 2007 dan saat ini 48,9% di tahun 2018. Pada masa kehamilan, berat badan ibu akan bertambah disebabkan adanya komponen bagi plasenta dan amnion vitamin untuk payudara, payudara dan cadangan lemak ibu. Cadangan lemak ibu ini akan tetap tinggal di tubuh ibu setelah melahirkan sebagai modal kontraksi. Ibu dengan status gizi normal dan kenaikan berat badan yang sesuai dengan rekomendasi akan memiliki cadangan lemak yang cukup untuk menyusui. Namun ibu kurang gizi yang memiliki cadangan lemak yang cukup untuk kebutuhan menyusui. Dengan situasi prevalensi CAD dan anemia di Indonesia yang tinggi serta cadangan lemak fosfat yang rendah, maka dapat diprediksi bahwa produksi hasil gizi juga sangat mungkin berkurang. Beberapa penelitian kohort di Indonesia menginformasikan bahwa kenaikan berat badan ibu selama kehamilan rata-rata hanya antara 6 sampai 11 kg. Ini berarti simpanan lemak yang akan digunakan kemungkinan tidak mencukupi untuk ketersediaan ASI selama 6 bulan, terutama bila ibu laktasi dengan kondisi risiko CAD tidak mendapatkan tambahan energi dan zat gizi. ASI hanya dapat mencukupi kebutuhan zat gizi atau FE bayi sampai usia 4 bulan. Selanjutnya, kebutuhan FE akan diambil dari simpanan di tubuh bayi. Simpanan FE di tubuh bayi didapat dari ibu saat bayi masih dalam kandungan. Dengan kondisi prevalensi anemia ibu hamil yang tinggi di Indonesia, maka dapat dipastikan bahwa bayi yang dilahirkan juga banyak yang mengalami defisiensi FE. Di dalam tubuh, FE bertugas untuk membentuk hemoglobin yang merupakan bagian penting dari sel darah. Hemoglobin ini mengalirkan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Saat bayi tidak mendapatkan asupan FE yang cukup, maka sel-sel tubuh mendapatkan kekurangan oksigen. Kondisi ini membuat tubuh bayi menjadi lemah, lelah, dan mudah terlatih. Ketika oksigen tidak sampai dapat, hal ini akan berisiko menyebabkan perkembangan otak bayi terhambat. Kekurangan FE dikaitkan dengan gangguan fungsi neurokognitif dan latihan intoleransi. Pencegahan defisiensi FE sangat penting selama masa bayi dan anak usia dini, dan bisa lanjut pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, terutama otak terjadi. Pada usia bayi 12 sampai 23 bulan, kebutuhan zat gizi semakin besar. Terlihat bahwa gap terbesar adalah pada zat gizi. Pemenuhan zat gizi ini harus diperoleh anak dari makanan pendamping ASI atau MPASI, dan sumber zat gizi utama adalah makanan dari protein hewani. Pada situasi MPASI di Indonesia saat ini, di mana asupan protein hewani sebagai sumber zat gizi sangat rendah, maka risiko stunting menjadi meningkat. Kementerian Kesehatan merekomendasikan ibu laktasi mengasuh tambahan energi sekitar 330 sampai 400 kalori.
Rekomendasi ini lebih besar dibandingkan dengan rekomendasi tambahan energi untuk ibu hamil. Namun di Indonesia, studi tentang konsumsi energi di lokasi secara konsisten menunjukkan rendahnya asupan energi di lokasi yang jauh di bawah rekomendasi. Ada satu penjelasan rendahnya konsumsi energi di lokasi yang bahkan lebih rendah dibandingkan konsumsi di saat hamil. Rendahnya asupan energi pada periode menyusui mencerminkan kurangnya perhatian ibu terhadap asupan energi saat menyusui dibandingkan saat hamil, dan minim serta terbatasnya informasi tentang tingginya kebutuhan asupan energi ibu saat menyusui. Contoh ini status gizi lokasi masih sangat kurang diperhatikan. Salah satu penyebabnya adalah adanya anggapan yang keliru bahwa semua ibu, bagaimanapun situasi status gizinya, mampu memberikan ASI eksklusif 6 bulan dan ASI sampai 2 tahun. Padahal ini tidak benar. Keberhasilan pemberian ASI tergantung pada banyak faktor, termasuk status gizi dan konsumsi gizi di lokasi. Harus diakui bahwa di dunia, studi mengenai gizi di lokasi masih sangat sedikit dicapai. Salah satu penyebabnya adalah karena sulitnya melakukan pengukuran volume dan komposisi ASI secara presisi dan akurat. Studi mengenai hubungan sebab akibat yang terkuat sebagai evidence adalah melalui studi intervensi dengan desain yang acak. Namun masih sangat sedikit penelitian tentang efek gizi ibu pada volume ASI yang menggunakan desain ini. Bagi Indonesia dengan situasi gizi ibu hamil yang kaya dan anemia, situasi kelangkaan studi ini jadi tidak menguntungkan karena informasi tentang dampak status gizi ibu terhadap ASI yang diproduksinya hampir tidak ada yang dapat dijadikan evidence untuk lanjut dasar kebijakan. Di tengah kurangnya penelitian mengenai status gizi ibu dan ASI eksklusif tersebut, maka penelitian dalam skala dan desain yang berbeda tetap dapat dijadikan rujukan. Berbagai penelitian skala mikro yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi gizi laktasi yang kurang menyebabkan ibu tidak mampu dan tidak berhasil memberikan ASI secara optimal. Pada data ini terlihat bahwa rata-rata asupan energi ibu yang berhasil memberikan ASI eksklusif 6 bulan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak berhasil. Studi juga menunjukkan menurunnya konsumsi ibu di setiap pertambahan bulan menyusui. Akibatnya, asupan gizi ibu laktasi yang seharusnya semakin naik dengan bertambahnya ukuran dan usia bayi saat ini malah ditemukan menurun. Saat ini promosi ASI eksklusif 6 bulan sangat gencar dilakukan oleh pemerintah dan oleh banyak organisasi non-profit. Tetapi tidak demikian halnya dengan promosi konsumsi gizi untuk ibu laktasi. Pertanyaannya adalah, apakah pemberian ASI eksklusif 6 bulan ini bisa dipenuhi oleh sebagian besar ibu Indonesia yang modal status gizinya sejak hamil kurang, asupan energinya saat menyusui lebih rendah dibandingkan sejak saat hamil, dan asupan energinya terus menurun sepanjang periode menyusui. Berbagai studi membuktikan bahwa pada ibu dengan status gizi dan asupan terbatas diperlukan suplementasi energi agar status gizi ibu dan kehamilan optimal. Untuk meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif 6 bulan pada ibu yang status konsumsi gizinya rendah, beberapa studi intervensi di dunia maupun di Indonesia membuktikan bahwa suplementasi gizi selama masa menyusui telah berhasil memperpanjang masa pemberian ASI eksklusif dan menjaga status gizi ibu dari bayi tetap baik. Analisis data ekologis terhadap data stunting di Indonesia yang dilakukan untuk mengetahui apakah provinsi dengan angka ASI eksklusif ini memiliki angka stunting yang tinggi menunjukkan bahwa semakin tinggi angka ASI eksklusif di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula angka stunting. Semakin tinggi MPASI dini di suatu provinsi, maka semakin rendah angka stunting. Selanjutnya, analisis terhadap imunisasi lengkap dan stunting menunjukkan bahwa imunisasi lengkap secara signifikan berkorelasi dengan negatif dan stunting. Analisis berikutnya dengan mengontrol variabel imunisasi lengkap terlihat bahwa korelasi antara ASI eksklusif dan stunting semakin erat, positif dan signifikan. Meskipun studi ini merupakan analisis data sumber dan bersifat metodologis, namun dapat menjadi studi awal dan membuka yang penting mengenai adanya korelasi antara ASI eksklusif dan stunting di Indonesia. Hasil studi disertasi S3 UPI dengan desain kohort prospektif 6 bulan Ibu Sugianti terhadap 167 bayi usia 6 sampai 11 bulan di 3 kecamatan di Kota Depok mengonfirmasi bahwa pemberian MPASI dini berkorelasi negatif dengan stunting.
Studi ini melaporkan bahwa pertumbuhan bayi stunting dan gizi kurang justru banyak dialami oleh bayi yang mendapatkan MPASI tepat 6 bulan dibandingkan bayi yang mendapatkan MPASI dini. WHO menyebutkan bahwa setelah 6 bulan menyusui harus tetap dilanjutkan sesuai permintaan atau sesering yang diinginkan bayi dan anak bersama dengan MPASI hingga usia 2 tahun atau lebih. Namun demikian, dengan kondisi status ibu hamil dan laktasi di Indonesia yang kurang optimal, maka kita perlu mengawal kandungan ini dengan baik, karena setelah bayi berusia 6 bulan ada celah kebutuhan energi yang perlu diisi oleh MPASI. Energi yang dibutuhkan melalui MPASI meningkat seiring bertambahnya usia anak dan berkurangnya asupan ASI, yaitu sekitar 200 sampai 500 kilokalori per hari pada bayi dan anak usia 6 sampai 23 bulan. Hadirin sekalian saya hormati, pertanyaannya adalah apakah kita bisa memerah ASI yang cukup ini bisa dipenuhi oleh sebagian besar ibu di Indonesia? Juga bagaimana dengan ibu bekerja yang cuti hamilnya hanya 3 bulan, serta waktu dan situasi konflik bagi ibu bekerja untuk bisa memerah ASI sejumlah tersebut? Studi-studi positif yang tentang stunting di Indonesia menunjukkan bahwa pada anak berusia 6 sampai 23 bulan yang tidak stunting dan masih memberikan ASI, ternyata frekuensi pemberian ASI yang per hari masih tinggi, yaitu sekitar 8 sampai 12 kali. Tingginya frekuensi pemberian ASI dapat bisa memenuhi kebutuhan gizi yang setara dengan jumlah ASI yang masih harus dipenuhi untuk anak usia 6 sampai 23 bulan, yaitu sekitar 550 ml per hari. Untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas ASI, perlu memperkuat upaya promosi, penyampaian informasi dan pemberian edukasi tentang ASI yang mempertimbangkan berbagai aspek. Peningkatan upaya promosi dan edukasi ini sangat diperlukan guna pemahaman ibu tentang pentingnya memenuhi kebutuhan bayi dan menjaga konsumsi gizi sesuai kebutuhan. Substansi penyuluhan juga menekankan aspek kuantitas, jumlah bisa aspek kualitas jenis makanan yang dikonsumsi. Dalam upaya pencegahan stunting yang komprehensif, optimalisasi gizi lokasi bidang pencegahan stunting di periode bayi 0 bulan tidak boleh terabaikan dan perlu mendapatkan perhatian utama. Pada kelompok marginal perlu dilakukan pendampingan pemberian suplementasi laktasi sebagai upaya pemerintah menjamin laktasi mengkonsumsi energi dalam jumlah cukup. Pemerintah agar berkomitmen terhadap keberhasilan ASI inklusif diantaranya dengan memperbaiki regulasi cuti bersalin dan komitmen alokasi anggaran yang cukup untuk daerah marginal dan meningkatkan kerjasama dan komitmen lintas sektor. Kerjasama dengan industri yang selama ini terkesan dijauhi perlu dikuatkan kembali dengan memberikan rambu-rambu dan aturan yang jelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sangat diperlukan penelitian skala besar mengenai gizi dan konsumsi ibu laktasi dalam hubungannya dengan pertumbuhan bayi pada konteks Indonesia. Akhirnya, perkenankanlah saya sekali lagi mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kami sekeluarga. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dari lubuk hati paling dalam kepada berbagai pihak yang telah mengantar saya kepada hari yang penuh rahmat dan karunia ini. Pertama-tama kepada Menristek Dikti yang telah mengangkat saya sebagai utusan tetap dan bidang gizi kesehatan masyarakat. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Rektor Universitas Indonesia, Pada Bapak Muhammad Anies, dan serta kepada para wakil Rektor Universitas Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Dewan Pembesar UI, Profesor Hamid Suprihatisno, SHMHI dan Sekretaris Profesor Dr. Lili Sampurna, SHMHI, konsultan dan seluruh koordinator dan wakil-wakil Dewan Pembesar UI yang berkenan membantu dan memberikan perhatian kepada saya sehingga akhirnya saya bisa keluar dari jabatan yang seolah tidak berujung. Terima kasih sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada para anggota Dewan Pembesar FKMUI, khususnya kepada yang dengan keikhlasan telah menyemangati mendukung dan membantu mengatur saya menjadi lebih besar. Terima kasih banyak atas perhatian yang tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih yang tidak terhingga khusus kepada Profesor Dr. Endang Lasmini Ahadi dan PH baik guru dan senior saya yang selalu bersedia mendengarkan dan memberi masukan kapan saja di sela-sela waktu yang sangat padat. Beliau juga adalah penjelasan saya
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan menjalannya. Terima kasih secara khusus kepada Profesor Dr. Bambang Sukrina MHC yang telah memberikan cahaya di saat saya merasa begitu gelap dan putus asa. Beliau terus memberikan semangat sehingga saya berani berjuang melawan ketidakadilan dan sekaligus mengembalikan kekuatan dalam diri saya untuk melangkah. Terima kasih Bapak. Saya yakin ayah saya almarhum Profesor Dr. Busampono dengan menyaksikan dan sangat berterima kasih. Terima kasih banyak saya sampaikan secara khusus kepada rekan Dr. Nutris MA yang telah mengingatkan saya dan dengan baik hati selalu mensupport saya. Semoga setelah saya bisa melewati rintangan ini, sahabat-sahabat saya lainnya juga bisa segera menyusul menjadi guru besar. Saya sangat menyayangkan kegagalan beberapa teman yang telah mengusulkan guru besar, namun karena proses yang berkepanjangan harus berjalan. Semoga ke depan menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih kepada pihak Dekan FKMI, terutama Ibu Dekan FKMI, Dr. Agustin Kusumayati MCSD atas pantauan dan dukungannya yang tulus dan sangat besar sehingga saya dapat menjadi guru besar dan acara hari ini dapat terlaksana. Selanjutnya, terima kasih kepada tim penilai karya saya, Prof. Endang Hadi dan juga Prof. Dr. Mushari Supendi yang berkenan menilai karya saya dan juga memberikan masukan terhadap materi dan perubahan ini. Terima kasih kepada teman-teman sejawat dan aktor Departemen Gizi serta masyarakat FKMI atas dukungan dan kerjasamanya serta sebagai sahabat dalam kita duka. Terima kasih terutama ditujukan kepada sepupu kami pendiri Departemen Gizi Kesmas FKMI yaitu Dr. Syafir Mudusi NC. Juga tidak lupa terima kasih kepada teman-teman sejawat yang lintas Departemen Kesehatan maupun FKMI. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat SDM UI, terutama di Direktur SDM Ibu Diani Rahmawati dan Kasubdit Ibu Alia Sofia untuk proses pengumpulan diri saya. Tidak lupa juga terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Denis Komadia, Pak Dewi, Pak Ferry, beserta seluruh staf SDM FKMI yang telah membantu saya dalam proses keputusan yang besar. Rasa hormat dan terima kasih saya kepada pembimbing akademik dan karya ilmiah saya di FKG UI, Dr. Dini Aida Hermansyur, spesialis konservasi gizi, dan promotor M3 saya di FKM UI, Profesor Dr. Mushari Supendi Suyono. Terima kasih secara khusus kepada Dr. Insinyur Anis Irawati MCU, pembimbing muncul istiwa dan sahabat yang telah memberikan semangat solusi dan dukungan dalam setiap aktivitas saya. Dan lupa terima kasih banyak kepada seluruh rekan di Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni BPKHA, juga kepada teman-teman dan kolega di Dewan Mahkamah UI. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim yang membantu persiapan acara pengukuhan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Terima kasih kepada teman-teman angkatan S1 1982 dari KDUI yang angkatan 3 2003 dari KDUI yang secara langsung dan tidak langsung memberikan support, pertemanan dan semangat maju. Terima kasih kepada tim kecil PKDK atas dukungan bersama dari perkompakan kita mengatasi segala sifat dan kita. Secara khusus terima kasih banyak kepada sahabat dan soulmate saya di tempat kerja Insinyur Ahmad Syafiq Istri. Persahabatan kita ibarat sebaris dari lagi persahabatan bagi kepompong hal yang tak mudah dan beban jadi tidak. Kami percaya bahwa tidak ada orang yang bisa sendirian seperti nasihat Pak Syafiq Istri senior dan sepupu kami di Bidang Mas. Terima kasih sangat besar saya berikan kepada almarhum Bapak Profesor Dr. Busampono MPH dan kepada Ibu Farida Nadir Cinta yang telah memberikan kasih sayang, diri saya, mendoakan saya sehingga saya dapat menjadi di pangkat besar ini. Walaupun Bapak tidak tiada seperti saya yakin dengan itu bahagia, bangga dan hadir pada tempat ini. Dan juga merasa sangat bersyukur karena Ibu dapat menyaksikan acara tempat ini. Semoga Ibu menjelaskan lebih jauh. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Mertua, almarhum Bapak Mulaki dan almarhumah Ibu Wali yang semasa hidup selalu memberikan perhatian dan dukungan bagi terhadap kami saya. Terima kasih kepada ibu saya, keluarga, kita dengan lingkungan serta kakak yang bantu dalam memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga saya terus melangkah maju. Terima kasih paling tulus saya sampaikan kepada suami saya tercinta Insinyur Hari Pembangunan dan dengan kesabarannya telah bersedia membenarkan undang-undang dan menemani saya dalam suka dan duka. Juga kepada anak-anak kami tersayang ada Hardian SU, MM dan Panji Anom Swadi, SH, MH serta Menteri Hanima SH.
Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah dengan sabar dan manis mewarnai hari-hari dan mengantar ibu kepada hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kami semuanya. Akhirnya sujud dan syukur kembali saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada keluarga kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika Indonesia dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Dan ini permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan atau hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Didi Sandra Kawati, Master Pamungkas, ucapan terima kasih atas pidato pengukuhan yang telah saudara sampaikan. Dan mengucapkan selamat bahwa saudari telah diputuskan sebagai Jurusan Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas. Hadirin yang kami muliakan, sebelum sidang saya tutup, izinkan saya membacakan statistik guru besar di Universitas. Total guru besar Universitas Indonesia saat ini berjumlah 287 orang. Kontribusi dari Fakultas Kedokteran ini sebanyak 20 orang. Kontribusi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat sebanyak 26 orang. Profesor Dr. Didi Sandra Master Science adalah guru besar yang ke-22 yang dikukuhkan pada tahun 2019. Tentunya Profesor Dr. Didi Sandra Kawati, Magister Public Health, merupakan guru besar yang dikukuhkan pada tahun 2019 urutan ke-23. Hadirin yang kami muliakan, berikutnya izinkan saya sebagai pimpinan sidang untuk menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada guru besar kami yang hadir dan ikut prosesi hari ini. Yang pertama, ini sebetulnya alumni Fakultas Kedokteran Indonesia sekarang sudah tidak, yaitu Profesor Dr. Didi Widiharto SKM, sekarang menjabat sebagai Dekan FKG Universitas Profesor Dr. Widiharto. Kemudian yang berikutnya Profesor Dr. Didi Zaki Mubarak Master Science, yaitu SBM Universitas Suara. Kemudian Profesor Dr. Didi Rosihan Adani MS FKG Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian Profesor Dr. Ahmad Kurdi Samsuri SDO Konsultan Master Science Institution Jurusan Sriwijaya. Kemudian Profesor Dr. Fauzia Ayyubi SPKF MPH Jurusan Universitas Sriwijaya. Ini rekannya namanya sama. Kemudian Dr. Didi Mina Justiana, Magister Kesehatan, Dekan FKG Universitas Pajajaran. Kemudian Dr. Didi Tutkolaya, MPD, SPKG, Dekan FKG Universitas Malaka Aceh. Kemudian ini kawan lama saya, Profesor Dr. Insinyur Arif Ibayanto Master Science, jurusan dari sekarang namanya ITB University. Kemudian kawan lama saya juga Pemkopda baru sejak 2003
yaitu Profesor Insinyur Widiani Syafila Guru Besar dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian yang ke-10 Profesor Dr. Didi Narwan Nobinata SPK Dilanjutkan Guru Besar SKD Universitas Profesor Dr. Yusuf Ibrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya juga membacakan tamu-tamu yang perlu saya sapa. Yang pertama, rekan-rekan dari Fakultas Kedokteran Gigi sebelumnya. Yaitu yang pertama Profesor Dr. Farid Hussein, Dekan FKG periode 1923 sampai 1999, beserta Ibu Profesor Dr. Safira Siri Purnabakti dari Dekan FKG. Kemudian Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia periode 2004 sampai 2008. Dr. Gigi Sri Agung Sukanto. Kemudian Dekan FKG periode 2013 sampai 2018, Dr. Gigi Rosi Kusuba Edwati Asal Sangka. Sekarang ini beliau adalah anggota Majelis Wali Amanah yang mengangkat dan memberhentikan rektor. Kemudian Profesor Dr. Didi Bambang S. Penggono MDM, Dekan FKG Universitas Yasi. Baik, Profesor Dr. Didi RR Asfi Maizali MS, Guru Besar dari FKG UA Universitas Erlangga. Sekarang sudah bukan lagi email ya, sekarang kemudian Dr. Agus Zainal Ali Masud PhD dari IPB University. Kemudian Andrew F. Saputro, Corporate Affairs Division Indonesia. Dr. Utami Rusli, SPA, Klinik Laktasi Rumah Sakit Samudera Jakarta. Kemudian Bapak Rumah Aditama Kemal beserta Ibu dari PT Tunas Perkasa Teknindo. Kemudian Bapak Maurits Lavos dari Presiden Direktur PT Vision Indonesia. Ibu Diah Yulia Rosetiawanto SKM MPS, Kasubdit Pengelolaan Konsumsi Gizi Kemenkes. Kemudian Bapak Ali Pambudi Eskom Mkom, Wakil Rektor 3 Universitas Esa Unggul. Kemudian Dr. Randa Suryari Purnama MM, Wakil Rektor 4 Universitas Esa Unggul. Kemudian Profesor Dr. Didi Eri Astuti Menkes, Dekan FKG Universitas Trisakti. Kemudian yang berikutnya Ibu Eti Sri Hartini, Marketing Manager PT CBT Sukses Makmur. Kemudian Ibu Dwi Sitio Irianingsih juga dari PT Food CBT Sukses Makmur.
Bapak Robert Arifin, Kepala Divisi Nutrition and Special Food dari Indofood. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya izinkan saya untuk memperkenalkan pertama para pejabat yang duduk di belakang meja sidang. Yang sebelah kanan saya ini yang menunjukkan beliau berdua menjadi besar, yaitu Ketua Dewan Besar Bahasa Indonesia Profesor Hafiz Siti Harusmawat. Kemudian sebelah kiri saya yang monitor dan mengevaluasi kinerja saya di bidang teknik, yaitu Ketua Senat Akademi Bahasa Indonesia Profesor Mustafa Karam. Kemudian yang di sebelah kirinya adalah Dr. Agustin Sumayati, Master Scientist, Dr. Filosofi, tentang Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Di sebelahnya lagi adalah Profesor Dr. Lili M. Indawati Sutanto, Pusdani, tentang Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia. Kemudian hadir juga Pak pejabat struktural. Yang pertama, Wakil Rektor Bidang SDM dan Kerjasama, ini yang proses jurusan ekonomi dari STPI, yaitu Profesor Dr. Insinyur Dedi Priayani. Hadir bersama kita para dekan. Pertama, dekan dari Fakultas Kedokteran, Profesor Dr. Al-Tahir Hasan. Dari Fakultas IPA, Dr. Ernat, Profesor Dr. Ernat Abdul Haris. Kemudian dari Fakultas Psikologi, Dr. Trimedia Umar Ali Nafah. Kemudian Dekan Fakultas Ilmu Tahun Budaya, Dr. Adrianus P.G. Wowerindu. Kemudian Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu Dr. Aris Yawudi. Dekan dari Fakultas Ilmu Komputer, Dr. Anda Mirna Adrian. Dan yang berikutnya, Dekan dari Fakultas Ilmu Keperawatan, Agus Setiawan SKP MNM. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, saya ingin memperkenalkan sekaligus menginformasikan tentang bidang ilmu dari para guru besar yang hadir di sini yang dilambangkan oleh warna kalung jabatan masing-masing. Pertama tentu dari guru besar Fakultas Kedokteran Gigi berwarna kalung jabatannya berwarna hijau dan putih. Dan mohon berdiri. Yang kedua dari Fakultas Kesehatan Masyarakat berwarna ungu. Kemudian dari Fakultas Ilmu Komputer merah dan biru. Kemudian dari Fakultas Teknik berwarna biru. Kemudian dari Fakultas Kedokteran berwarna hijau. Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna abu-abu. Kemudian dari Fakultas Ilmu Keperawatan putih dan biru. Biru dan biru. Orang ini agak susah karena banyak. Fakultas Psikologi itu lumayan masih hafal juga ya. Ujian dan sebagainya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, rekan-rekan saya selaku rektor
Dengan mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Diki Elisa Henda Magister Science dan Profesor Dr. Diki Sandra Fikawati Master of Public Health. Dan dengan ini yang terbuka Indonesia menyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Rektor beserta ketua dan anggota Dewan Guru Besar, ketua dan anggota Senat Akademik, para guru besar Universitas Indonesia meninggalkan ruang upacara.